Mbak Wira tidak menemukan benang merah keterikatan antara si Khodam dengan klien yang menerawangkan benda tersebut kepada Mbak Wira. Hal ini biasanya mengindikasikan bahwa benda ini adalah pemberian orang lain yang tidak dijodohkan. Kalau tidak begitu, ini adalah warisan dari bapak, ibu, atau dari kakek nenek yang tidak ditayuhkan atau tidak dijodohkan atau tidak diikat dengan perjanjian, sehingga si entitas astral yang menunggu benda tersebut tidak memiliki binding kepada si pemilik benda tersebut. Kok bisa? Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Mbah Wira, Guru Besar Padepokan Sengkelat, Rajanya Asimat. Hari ini, hari Selasa 24 September 2024 jam 18 petang, kita sedang melayani klien nomor 2564. Beliau menerawangkan sebuah batu berwarna merah yang biasanya benda-benda seperti ini diiklankan dengan nama mustika merah delima atau mustika delima merah. Mbak Wira terus terang tidak tahu benda ini belinya di mana, harganya berapa, atau praktisi yang meritual siapa. Karena memang Mbak Wira tidak butuh tahu itu. Supaya apa? Hasil terawangan bisa objektif tanpa ada rasa ingin menjatuhkan siapapun akibat kenal dengan siapa pembuatnya. Jadi terus terang Mbak Wira tidak tertarik untuk mengetahui ini buatan siapa, supaya hasil terawangan itu bisa lolos, bisa objektif. Kemudian Mbak Wira juga tidak pernah melakukan terawangan dengan melihat bendanya. Apapun bendanya itu, mau mustika merah delima, mau mustika kol buntat, mau mustika lipan, mustika kelapa, keris, tombak, cacing kanil, atau apapun itu bendanya, bagi Mbah Wira tidaklah penting. Kenapa? Karena yang penting bagi Mbah Wira adalah kandungan esoteris ya, yang ada dalam benda tersebut, sehingga tuahnya bisa dirasakan. Kalau benda itu kan hanya kembangan aja. Yang penting adalah bagaimana tuahnya memberikan manfaat yang positif bagi kehidupan Anda sehari-hari. Itu yang penting. Mustika merah delima ini Mbah Wira periksa dengan beberapa metode. Metode yang pertama namanya metode vibrasi energi. Kenapa? Karena dengan metode ini kita bisa mengkategorikan atau mengklasifikasikan apakah suatu benda itu bertuah atau tidak. Nah, kandungan energi yang ada pada suatu benda itu bermacam-macam. Bisa jadi berasal dari energi alam, bisa jadi berasal dari energi manusia atau praktisi yang meritual, bisa jadi energi itu berasal dari entitas astral yang kemudian kita sebut dengan Khodam. Energi alam adalah energi yang berasal dari alam dan masuk ke dalam satu benda karena proses yang alamiah, tanpa disengaja oleh manusia. Benda-benda yang seperti ini seringkali kemudian kita sebut dengan mustika, seperti benda milik Anda ini. Ini rawan sekali adalah mustika. Kenapa? Karena memang mustika merah dulu bentuknya kayak gini. Mustika merah dulu punya keunikan apa? Ketika dipegang itu empuk kenyal. Padahal dia batu, tapi ketika dipegang itu empuk kenyal. Loh, kok bisa seperti itu? Ya walau alam, ya namanya mustika, buatan alam, bukan buatan manusia. Nah, energi yang ada pada sebuah mustika itu memang alami. Energi ini sifatnya positif dan bisa digunakan oleh entitas apapun, baik manusia ataupun jin. Jin juga senang loh menggunakan energi alam yang ada dalam sebuah benda itu. Kenapa? Karena energi alam itu kemudian bisa digunakan untuk meningkatkan kesaktian dia. Itulah kenapa mustika seringkali dijaga oleh entitas astral. Kenapa? Karena entitas astral itu juga punya kepentingan mendiami mustika itu dalam rangka menggunakan energi yang ada dalam mustika tersebut untuk meningkatkan kesaktian dirinya. Paham ya? Jadi ketika sebuah mustika itu kemudian mengandung entitas astral, bukan berarti kemudian itu adalah Khodam dalam benda itu. Belum tentu. Belum tentu itu artinya bisa iya, bisa tidak. Seringkali itu adalah jin yang memang tertarik dengan energi dari mustika tersebut karena ingin memanfaatkan
kekuatannya untuk meningkatkan kesaktian dari si jin tersebut. Nah, kita kembali. Apakah mustika merah delima milik klien nomor 2564 ini mengandung energi alam? Kalau menurut Mbah Wira, iya mengandung. Energinya murni dan positif, dan dia belum terkhususkan untuk memberikan tuah tertentu atau fungsi tertentu kepada si penggunanya. Jadi kalau dibilang apakah ini energinya mengandung tuah proteksi? Tidak. Eksekusi? Tidak juga. Asian? Tidak juga. Pengelarisan? Tidak juga. Terus apalagi penyembuhan? Tidak juga. Terus energinya mengandung tuah apa? Jawabannya adalah netral. Jadi bergantung pada si pengguna benda ini ingin menggunakan energi alam yang ada pada mustika merah delima ini untuk hal apa. Caranya bagaimana menggunakannya, tinggal diniatkan aja. Saya berniat menggunakan energi yang ada pada mustika merah delima ini untuk apa? Misalnya proteksi diri saya, proteksi rumah tinggal saya, proteksi tempat usaha saya misalnya, atau kerezekian diri saya, atau pengasihan diri saya, dan seterusnya. Itu disesuaikan dengan hajat dari si pengguna mustika tersebut. Energinya lumayan, dari 1 sampai 100 kira-kira ada di level 70 ya. Dan ini positif, aktif, artinya begitu dibawa dia energinya udah langsung bisa dipakai. Itu untuk energi alam. Yang kedua adalah energi manusia, energi dari praktisi yang meritual benda ini. Apakah merah delima itu kemungkinan juga mengandung energi manusia? Bisa ya, bisa tidak. Kenapa? Karena ketika mustika merah delima itu ditarik dari alamnya, boleh jadi dia diritual oleh seorang praktisi untuk ya ditingkatkan level energinya. Nah, untuk merah delima milik klien nomor 2564 ini kalau menurut Mbah Wira tidak mengandung energi manusia atau tidak mengandung energi dari praktisi yang meritual. Loh kok bisa ya? Wallahualam, memang tidak ditemukan gitu aja. Yang terakhir adalah energi dari entitas astral yang kemudian kita sebut dengan kodam. Nah, ini perlu edukasi bahwa yang namanya entitas astral itu bisa jin, bisa kodam. Apa bedanya? Kalau jin itu artinya makhluk ciptaan Tuhan yang terbuat dari nyala api. Yaitu makhluk namanya jin. Nah, ketika jin ini kemudian ditundukkan dan diikat perjanjian agar mau menjadi perewangan atau yang membantu manusia. Perewangan itu berasal dari kata rewang yang artinya membantu gitu kan. Ketika jin ini sudah ditundukkan dan kemudian mau dijadikan perewangan bagi manusia, maka lantas kita sebut dengan kodam. Jadi kodam itu adalah titel atau jabatan bagi jin yang mau menjadi perewangan manusia. Nah, pada batu merah delima milik klien nomor 2564 ini mengandung entitas astral. Tapi Mbah Wira tidak menemukan benang merah atau keterikatan atau binding antara si entitas tersebut dengan manusia yang menjadi pemilik merah delima ini. Itulah kenapa dari awal Mbah Wira sampaikan bahwa benda ini apakah berkodam? Tidak. Tapi apakah benda ini mengandung entitas astral? Jawabannya iya. Loh kok bisa entitas astral itu bukan kodam? Karena tidak dibandingkan dengan baik kepada pemilik batu. Jadi ibarat ada seorang laki-laki, kemudian dia memiliki wanita, maka wanita ini bukan istrinya, sehingga laki-laki ini tidak bisa menikmati tuah atau manfaat ya, yang berasal dari si wanita-wanita yang ada di rumahnya ini tadi. Jadi mustika merah delima ini betul adalah milik Anda. Namun sekali lagi nih, kalau menurut Mbah Wira, tanpa rasa ingin menjatuhkan, menjelekkan atau menghakimi penjualnya, atau Mbah Wira juga nggak kenal siapa pembuatnya. Kalau menurut Mbah Wira, entitas astral ini bukan kodam, melainkan adalah jin, karena belum dibandingkan dengan Anda sebagai pemiliknya. Tolong jangan dilihat atau jangan dianggap sebagai Mbah Wira ingin menjelekkan orang lain. Tidak. Mbah Wira sepakat untuk mencari solusinya sama-sama. Ayo dicari solusinya sama. Kalau ada masalah itu biasa. Dalam hidup masalah itu kan biasa. Yang penting adalah bagaimana pemecahan solusinya. Itu aja. Ya. Nah, kita kembali. Merah delima milik nomor 2564 ini mengandung entitas astral. Sosoknya adalah wanita bertelinga runcing, ya, masuk dalam kategori perihutan. Ini positif sebetulnya. Dia tidak negatif, namun memang dia bukan kodam ya bagi manusia yang bisa dijadikan perewangan atau pembantu dalam urusan hajat sehari-hari. Usianya lumayan tua, 2800 tahun dengan level power sekitar 90. Namun untuk tuahnya tidak bisa dinikmati karena terkunci.
Ya ini bukan khodam bagi diri Anda. Lalu kalau untuk perihutan atau elf ini manfaatnya atau spesial skillnya dalam hal apa Mbah? Proteksi, pengasihan, penyembuhan, dan booster stamina. Bagus sebetulnya, sifatnya positif sekali. Warna auranya itu dominan hijau. Ini wanita ya jenis kelaminnya. Namun sekali lagi Mbak Wira katakan bahwa ini memang bukan khodam. Lalu solusinya gimana Mbah? Coba ngomong dari hati ke hati kepada penjualnya yang baik ya. Jangan ini katanya Mbak Wira kok ini bukan khodam, Anda nipu saya. Jangan bilang gitu ya, nanti jadi berantem. Jadi gak enak Mbak Wira dengan si praktis itu. Bilangnya gini, Mbah, apakah benda ini betul berkhodam? Oh iya betul berkhodam. Apakah khodam ini sudah siap saya gunakan? Oh iya sudah siap. Kan pastikan gitu kan jawabannya. Caranya bagaimana ya Mbah? Tolong saya diajari supaya bisa menggunakan tuah dari khodam benda ini dengan maksimal. Gitu caranya. Jadi nanti orang yang Anda tanya itu seneng gitu loh. Mau mengajarkan ilmunya tanpa tersinggung. Ya enggak kok, anak-anak muda zaman sekarang ini kadang lucu. Azimat saya juga gitu kemarin ya. Azimat itu udah jelas kan disketsakan ke pakar sketsa kelas nasional. Nggak ada kong kali kong, dan pensketsa tersebut ya, orang tersebut sudah terkenal tidak pernah mau diajak kong kali kong oleh siapa. Udah termasuk Mbak Wira juga nggak bisa ngajak kong kali kong beliau. Makanya Mbak Wira itu langganan karena memang beliau itu independen, nggak bisa dipengaruhi, sehingga Mbak Wira benar-benar tahu gitu loh. Oh kualitas azimat buatan Mbak Wira itu segini. Nah kemudian azimat Mbak Wira ini disketsakan, diterawangkan ke orang, ke praktisi. Itu juniornya Mbak Wira tahu juga siapa orangnya. Ya, dibilang ini khodamnya terlalu kuat ya, tapi emasnya ukurannya terlalu kecil ya kan? Sehingga power khodam tidak tertampung dengan sempurna. Nah dibilang kayak gitu marahlah yang punya barang. Ini katanya dukun lain itu kok begini Mbak, nggak sesuai dengan hasil sketsanya Mbak Wira, ini gimana? Kan jadi nggak enak akhirnya. Saya juga nggak enak sama si orang yang Anda sewa untuk nerawang, gitu kan. Kemudian saya juga nggak enak dengan Anda, oh orang ini bocil berarti. Padahal dalam aturan pemaharan Mbak Wira itu jelas nomor 2. Percaya pada Mbak Wira. Karena Mbak Wira nggak pingin dengar, katanya dukun ini isinya negatif, katanya dukun ini isinya pocong, kuntilanak, ini yang benar yang mana. Mbak Wira nggak mau seperti itu. Karena Mbak Wira cukup yakin bahwa ini sudah di quality control ke praktisi yang independen. Dan kalau mau ya ini, kalau nggak mau jangan membeli gitu loh. Nah, tapi ya namanya bocil ya akhirnya gegeran sama Mbak Wira. Nah Mbak Wira nggak pingin ini terjadi pada diri Anda. Jadi kalau nanti Anda tanya ke praktisinya yang baik, ya, pesan Mbak Wira itu yang baik. Ya kayak gitu tadi, Mbah gimana caranya memaksimalkan tuah dari khodam yang ada pada benda ini supaya saya bisa memanfaatkannya dengan maksimal atau memaksimalkan manfaatnya, kayak gitu. Jelas ya ini ya. Jadi kalau menurut Mbak Wira sekali lagi ini bukan khodam, tapi Anda perlu komunikasi ya dengan praktisinya. Tanyakan aja baik-baik, Mbah ini saya gimana caranya biar bisa memaksimalkan tuahnya. Karena kalau tuahnya udah jalan berarti dia mau dijadikan khodam perewangan bagi diri Anda. Ibarat wanita, kalau dia udah mau Anda sentuh berarti itu udah mau dijadikan istri Anda. Kira-kira seperti itu ya penjelasannya ya. Demikian yang bisa Mbak Wira sampaikan. Silahkan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Ini Mbak Wira nerawang itu udah mau isya, jadi ya mohon maaf kalau berisik suara masjid ya. Kita juga nggak bisa ngelarang masjid. Nanti kalau Mbak Wira nunggu masjidnya selesai, terawangannya terlalu malam gitu. Kurang lebih seperti yang bisa Mbak Wira sampaikan. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Jangan buru-buru justifikasi Mbah Wira dong ya. Jangan buru-buru. Kenapa? Namanya manusia hidup tidak hanya untuk kerja. Kadang ada tamu yang datang, kadang ada orang yang berkunjung. Masa iya mau kita usir dengan dalih kita masih bekerja, kan nggak etis. Jadi begini ceritanya. Jam 18.04 itu terawangan Mbah Wira berhenti karena masjid mengeluarkan puji-pujian menjelang azan Isya. Dan puji-pujian itu pun belum berhenti hingga jam 18.30. Dan itu bisa Anda dengarkan di sepanjang video. Jadi jangan buru-buru dong ngejustifikasi. Gimana Mbah? Nggak bisa diterawang ya Mbah? Bisa, tapi tenang dulu dong. Masjid masih puji-pujian, masa kita mau nyela ngomong sendiri? Dan tidak lama kemudian ada tamu berkunjung. Ya masa tamunya mau Mbah Wira usir? Ya pasti kan Mbah Wira jagongi, Mbah Wira
ajak ngobrol kan gitu, apa perlunya, gimana dan seterusnya. Sehingga terawangan itu berhenti dari 18.04 lanjut lagi 18.20. Tamunya kira-kira 15 menit. Ini dalam kondisi Mbak Wira tidak membuka alamat keluar ya. Itu pun masih ada orang yang berkunjung. Apalagi kalau Mbak Wira membuka alamat keluar, jangan-jangan tamu nggak berhenti datang. Jelas ya. Jadi ini kenyataan. Screenshot pun saya sertakan, jamnya pun bisa Anda lihat sebagai bukti bahwa inilah komitmen Mbak Wira ingin menyampaikan bagaimana sih tanggapan klien terhadap terawangan Mbak Wira, bagaimana pandangan klien terhadap hasil terawangan Mbak Wira. Apakah klien siap? Ya, apakah klien siap menerima hasil terawangan ataukah dia buru-buru ngejustifikasi? Seperti nggak bisa diterawang ya Mbah, terawangannya salah ya Mbah, ini isinya pantai Ratu Pantai Selatan dan sebagainya. Itu nanti akan saya sertakan semua screenshotnya. Jadi teman-teman semua, kapan waktu terbaik untuk melakukan terawangan adalah ketika Anda sudah siap mendengar pendapat praktisi lain. Saya pun bilang dalam video ya, ini Mbak Wira take rekamannya keesokan harinya. Mbak Wira pun bilang dalam video bahwa ini adalah pandangan saya, tidak saya bermaksud menjustifikasi atau merasa benar sendiri. Mau silakan diterima, enggak juga enggak apa-apa. Dan Mbak Wira pun sifatnya adalah sharing. Anda melakukan terawangan ke Mbak Wira itu kan artinya minta pendapat Mbak Wira. Seperti apa sih pendapat Mbak Wira atas terawangan diri Anda kan gitu. Jadi inilah pendapat Mbak Wira. Bisa diterima silakan, enggak juga enggak masalah. Mbak Wira enggak tersinggung. Dan bahkan Mbak Wira pun berusaha menjaga hubungan baik antara Anda dengan penjual azimat. Ya, Anda dengan penjual mustika. Ngomong yang baik. Kalau pengen diajari caranya gini kan gitu. Itu pun ada itu dalam video. Yang backsoundnya itu puji-pujian masjid. Karena Mbak Wira juga nggak enak dibilang, gimana Mbak nggak bisa diterawang ya Mbak? Oh berarti orang ini udah nggak sabar mendengar hasil terawangannya. Makanya meskipun puji-pujian belum berhenti, Mbak Wira tetap take. Makanya dalam suara itu ada back sound gitu ya, ada background suara puji-pujian masjid. Oke, kita lanjut. Setelah terawangan selesai ya, Mbak Wira sampaikan, silakan Pak, ini hasil terawangannya jam 18.34. 18.39 beliau komentar, tapi saya rasakan energinya itu besar Mbah. Tapi saya rasakan, tapi di depan ini kan berarti dia menyanggah. Mbak Wira ngatakan apa, dia sanggah sama dia. Tapi saya rasakan energinya itu besar. Loh. Yang ngomong azimat Anda nggak ada energinya siapa? Yang ngomong azimat Anda tidak ada entitasnya siapa gitu loh. Anda dengarkan dari depan, ada itu energi alamnya dengan level energi 70. Ya ada itu energinya, entitasnya juga ada, perihutan. Nanti akan Mbak Wira sampaikan sebuah screenshot bahwa ini entitasnya bukan perihutan, ini entitasnya adalah Ratu Pantai Selatan dan sebagainya. Nanti ada Mbak Wira tunjukkan di belakang. Kita ke screenshot dulu, ke tanggapan klien dulu. Jadi kemudian kan Mbak Wira tanya lagi kan, apakah sudah didengarkan hasil rekamannya? Sudah didengarkan apa belum? Dijawab sudah. Loh kalau sudah kan mestinya jelas Pak. Di sini saya bilang ada energinya apa tidak? Nggak dibalas. 15 menit kemudian Mbak Wira ulangi lagi. Saya bilang di sini ada energinya apa tidak Pak? Dibilang ada. Lah ya udah toh. Saya bilang ada energinya kok. Terus Anda bilang tapi itu menyanggah atas apa gitu loh. Kan heran juga ya. Kemudian saya bilang ada entitas astralnya apa tidak? Enggak dibales lagi. Sampai saya ulangi. Bagaimana? Saya bilang ada entitas astralnya apa tidak? Dijawab ada. Lah terus dari mana? Dari mereka lah energi yang Anda rasakan itu. Apakah jelas Pak? Dijawab itu cara penggunaannya tinggal diniatkan begitu ya. Enggak dijawab pertanyaannya. Dari mereka lah energi yang Anda rasakan jelas Pak, nggak dijawab. Malah tanya gini, itu cara penggunaannya tinggal diniatkan. Cara penggunaan udah ada di depan ya, cara penggunaan udah ada dalam video, apa nggak didengarkan? Ini loh yang kemudian saya itu kan bertanya-tanya. Lalu saya jawab dengan begini, mohon maaf ya Pak, ini saya hanya bertanya, apakah penjualnya tidak menjelaskan cara pakainya? Dijawab enggak. Nah, dari sini kita tahu bahwa ya namanya orang memang tidak sama ya. Maka dari itu penjelasan serinci ini pun masih disanggah dengan tapi. Kita lanjut. Mumpung masih hangat, ada yang berkomentar seperti ini kepada Mbak Wira. Terawangannya kebanyakan nggak tepat, nggak sesuai. Lalu ada yang menanggapi nggak tepatnya bagaimana. Nah ini kan aneh juga kalau menurut Mbak Wira. Karena begini Bapak Ibu ya. Mbak Wira berkomitmen bahwa tanggapan klien apapun itu selalu Mbak Wira sertakan dalam video. Hampir seluruhnya terawangan itu tanggapannya adalah tepat. Bahkan untuk benda-benda yang aneh
yang hasil terawangannya hanya ini mengandung energi alam tapi tidak mengandung energi manusia, tidak juga mengandung energi entitas astral, itu pun dibilang tepat. Kenapa tepat? Karena memang itu bukan beli dari dukun. Ternyata batu itu hasil dari pengrajin. Berarti energi alam yang ada pada batu itu adalah murni bawaan asli dari si batu tanpa diritual, tanpa campur tangan dukun lain. Ada itu nanti ya, videonya bisa disertakan oleh admin, covernya tolong ditampilkan, link videonya tolong disertakan di kolom deskripsi supaya teman-teman tahu bahwa hasil terawangan seaneh apapun Mbak Aura selalu menyampaikan apa adanya dan klien pun mengiyakan, iya wah betul memang seperti itu yang saya alami. Lu kurang tepat gimana? Kalau kemudian ada yang ngomong terawangannya kebanyakan nggak tepat, nggak sesuai, ya nggak apa-apa, itu kan pendapat dia. Nyatanya pendapat klien yang memesan jasa Mbak Wira nyatanya tepat kok. Ketika ada klien yang kemudian tidak memberikan tanggapan, pun Mbak Wira tulis ya di dalam thumbnail, di dalam judul, klien kali ini nggak memberikan tanggapan. Loh, klien tidak memberikan tanggapan itu kan ada dua kemungkinannya. Satu, terawangannya salah, meleset, makanya dia tidak memberikan tanggapan. Dua, terawangannya udah bener, tapi klien nggak bisa menerima hasil terawangan itu karena dia merasa, ya, dia merasa mustika, azimat, pusaka milik dia isinya adalah Ratu Kidul, isinya adalah penguasa neraka, isinya adalah Dewa Zeus, isinya adalah penguasa lautan, si Behemoth dan seterusnya. Ini saya tunjukkan. Masih orang yang sama memberikan tanggapan seperti ini. Ini kodamnya adalah Ratu Pantai Selatan, bukan jin hutan. Ini beda banget. Asalnya dari Mandat. Ya, beliau memberikan tanggapan dalam video yang sama dengan orang yang pesan jasa batu Mustika Merah Delima ini. Ya, saya nggak tahu orangnya siapa karena nama akunnya juga akun-akun fake ya. Tapi Anda saya ajak berlogika dan mari cerdas dalam bersupranatural. Begini Pak, Ratu Pantai Selatan itu adalah Bani Iblis. Jadi dia adalah anak turunnya Iblis. Kalau praktisi supranatural modern menyebutnya ya demon kan gitu ya. Iblis itu tidak mau tunduk dengan Tuhan. Disuruh sujud ke manusia nggak mau. Sama Tuhan aja iblis itu membangkang. Lalu gimana ceritanya si Bani Iblis yang namanya Ratu Pantai Selatan ini mau tunduk dengan Anda? Ya, bagaimana ceritanya? Tolong saya diberi argumen, tolong saya diberi penjelasan. Ya, karena mungkin otak saya nggak nyampe ke sana, wawasan saya nggak nyampe ke sana, ilmu saya nggak nyampe ke sana. Tapi tolong berikan saya penjelasan gimana ceritanya si iblis yang bahkan sama Tuhan pencipta jagat raya aja ya, dia membangkang, terus dia sama Anda, sama manusia gitu kan, mau tunduk dengan masuk ke dalam batu pisan. Itu gimana ceritanya? Terus apa yang dia dapat dengan tunduk kepada Anda? Sementara di lain sisi iblis itu tunduk sama Tuhan aja nggak mau gitu loh. Nih, tolong saya diberi penjelasan karena mungkin saya belum tahu informasi itu. Nggak apa-apa, saya menerima diskusi. Saya terbuka dengan diskusi. Mungkin otak saya yang terlalu bodoh untuk mencerna informasi dan ilmu yang seperti ini. Mungkin ada ilmu di sebuah ujung langit sana yang bisa menundukkan iblis. Nggak apa-apa. Ya ini kita bicara Bani Iblis ya. Bicara Bani Iblis. Bukan demon-demon kelas ecek-ecek yang dijual di lapaknya orang-orang. Ini kita bicara Bani Iblis. Gimana ceritanya Bani Iblis bisa tunduk sama manusia? Tolong saya diberi penjelasan. Jadi dari sini ya kemudian menjadi jelas bahwa namanya klien terawangan itu ada dua Pak. Yang satu dia receive, siap menerima hasil terawangan, hasil pendapat dari praktisi yang menerawang. Dan yang satu rejected, dia sudah memenuhi dirinya dengan asumsi bahwa oh praktisinya abal-abal, oh praktisinya nggak bisa nerawang. Gimana Mbah? Nggak bisa diterawang ya? Dia udah memenuhi prasangka-prasangkanya dengan oh ini dukunnya nggak bisa nerawang, sehingga ini terawangnya salah, ya harusnya isinya Ratu Kidul Pantai Selatan, dibilang isinya jin hutan dan seterusnya. Maka dari itu pesan saya kepada Anda semua, ini juga masuk bahan refleksi ya bagi diri saya. Mungkin saya kurang baik dalam menjelaskan, mungkin saya kurang pintar dalam menjelaskan, mungkin saya kurang masuk akal dalam menjelaskan fenomena supranatural kepada Anda. Makanya kemudian muncullah klien-klien yang rejected seperti ini. Tapi terlepas dari itu semua, mari Mbak Wira ajak untuk cerdas dalam bersupranatural. Apabila memang Ratu Pantai Kidul itu mau tunduk dengan Anda,
dengan masuk ke batu yang Anda sediakan gitu. Kenapa kok sama Tuhan Bani Iblis atau iblis itu sendiri nggak mau tunduk? Bahkan hingga sekarang kan iblis itu nggak tunduk pada Tuhan. Jelaskan, explain to me, please. Terima kasih, salam cerdas bersupranatural. Sebenar apapun tingkahmu, sebaik apapun perilaku hidupmu, kebencian dari manusia itu pasti ada. Jadi jangan terlalu diambil pusing, terus saja jalan.